Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurunisa Alawiyah, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 67, kelompok 2. Di sini saya akan menjabarkan mengenai saya, instansi saya, dan Smart ASN. Inilah instansiku, BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tangerang, Pasal 3 Poin C nomor 4 bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, serta pelatihan. Visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tangerang, terutama misi poin keempat dengan visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Dengan misi yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan aparatur, yang kedua, meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan pendidikan serta kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. 3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif. 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. 5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah. 6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah. Struktur organisasi dari BKPSDM Kabupaten Tangerang dikepalai oleh Kepala Badan, di mana di bawah Kepala Badan terdapat jabatan fungsional, sekretariat, dan 4 bidang. Bidang yang pertama, perencanaan aparatur yang terdiri dari 2 subbidang, yakni subbidang formasi pengadaan dan penataan, serta subbidang pengembangan dan kompetensi karir. Yang kedua, bidang mutasi aparatur yang terdiri dari subbidang jabatan pimpinan tinggi dan administrasi, subbidang mutasi jabatan fungsional tertentu, dan subbidang kepangkatan dan pemberhentian. Yang ketiga, bidang data dan pembinaan aparatur yang terdiri dari subbidang data dan informasi serta subbidang pembinaan aparatur. Serta yang keempat, bidang pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari subbidang program dan evaluasi pengembangan kompetensi, subbidang pengembangan kompetensi teknis, dan subbidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Kesekretariatan melakukan kegiatan umum, keuangan, serta perencanaan. Bidang mutasi aparatur melakukan kegiatan mutasi, rotasi, degradasi, dan pemberhentian aparatur. Bidang perencanaan aparatur dan pengembangan kompetensi melakukan kegiatan pengadaan dan pengembangan kompetensi dan karir aparatur. Bidang data dan pembinaan melakukan kegiatan pemutakhiran sistem data serta pembinaan aparatur. Bidang pengembangan sumber daya manusia melakukan kegiatan pelatihan manajerial, fungsional, dan teknis bagi aparatur. Pada BKPSDM ini, saya ditempatkan di bidang pengembangan sumber daya manusia, di mana bidang ini terdiri dari subbidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, subbidang pengembangan kompetensi teknis, dan subbidang program dan evaluasi pengembangan kompetensi. Sesuai dengan Permen Pan RB nomor 37 tahun 2020 mengenai tugas dan fungsi jabatan analis SDM aparatur, di mana tugas dan fungsi jabatan analis SDM aparatur adalah melakukan pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik sumber daya manusia profesional mutakhir. Perwujudan dengan Smart ASN di lingkungan unit kerja bidang pengembangan sumber daya manusia.
Mengerjakan pekerjaan dengan kompeten dan adaptif sesuai dengan perubahan lingkungan. Hal ini dilihat dari kesiapan kita sebagai ASN dalam mengerjakan pekerjaan secara digitalisasi. Hal ini tercermin dari pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan di bidang PSDM yang menuntut saya untuk bisa atau mampu dalam mengaplikasikan berbagai aplikasi dari pelatihan. Mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi baik secara digital atau online, serta in-class atau offline. Bijak dalam menggunakan media digital, baik itu dalam berkonten atau memberikan tanggapan. Melakukan kolaborasi antar unit kerja secara keseluruhan untuk meningkatkan sinergitas dan kompetensi ASN. Hadir dan pulang tepat waktu sebagai perwujudan nilai akuntabel dalam core value berakhlak. Pemaparan saya mengenai saya, instansi saya, dan Smart ASN. Terima kasih banyak.